Hari ini saya dikasih kesempatan untuk share. Dan ini beberapa hal yang saya, sekali lagi setiap kali saya share pasti itu juga pedang buat saya, itu juga menegur saya, itu juga teguran, peringatan buat saya, perbekalan buat saya. Hari-hari ini kan kita dikasih satu tema ya, Grande Blessing. Seberapa yang datang ibadah Mahanaim? Wah, lumayan cukup banyak. Kita dikasih janji sama Tuhan, blessing sama Tuhan. Dan kata-katanya itu kata-kata yang sangat ajaib, yaitu grande blessing. Kalau yang namanya grande blessing berarti berkat yang tidak biasa. Berkat yang tidak normal, berkat yang melebihi normal. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi kalau untuk yang namanya berkat yang tidak biasa, berkat yang tidak lazim, kadang-kadang jalan menuju ke sana juga tidak lazim. Ya kan? Kalau yang namanya berkat normal, berkat misalnya gaji, jalannya lazim, kita kerja, akhir bulan kita terima gaji, kita terima upah. Tapi yang namanya berkat yang tidak lazim, berkat yang tidak normal, seharusnya jalan menuju ke sana juga sesuatu yang tidak normal atau tidak lazim. Ada 4 poin yang saya pengen share di sini, cerita di sini. Boleh munculkan PPT-nya? Oke. Hari-hari ini biasakan untuk kita itu fleksibel dengan Tuhan. Kalau kita akan ketemu jalan yang baru, cara yang baru, kita akan ketemu rute-rute yang tidak biasa, rute-rute yang tidak lazim. Biasakan diri kita, persiapkan diri kita untuk lewatin itu. Karena musim baru, pasti jalannya baru, caranya baru. Oke, slide yang pertama. Nah, saya kecilin kata-katanya karena kurang sopan. Selama ini kita tahu beberapa khotbah, beberapa hamba Tuhan sering cerita, beberapa pemimpin, kita tuh harus deal with it. Tapi hari ini, sebulan kemarin Tuhan tuh cerita. Bukan cuma deal with it, kamu harus deal with, saya nggak ngomong, karena kurang sopan. Dan saya kecilin sekecil-kecilnya kata-katanya. Saya mau bacakan dulu ayatnya di sini. Di 1 Samuel 24 ayat 4. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Sudah tiba nih hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca jubah Saul. Saudara, Daud ini dikejar-kejar sama Saul bukan waktu sebentar. Beberapa literasi mengatakan dia tuh dikejar-kejar Daud selama hampir kurang lebih 14 tahun. Hidupnya dia dari ketika dia terima janji, ketika dia itu diurapin, kamu akan jadi raja. Dia mengalami yang namanya 14 tahun dikejar-kejar sama Saul. Dia mengalami yang namanya dianya waras, Saulnya gak waras. Dan Saulnya tuh up and down. Kadang pengen bunuh dia, kadang pengen nombak dia. Sekalipun dia sudah terima janji Tuhan untuk dia jadi raja. Tapi ada satu momen, kejadian antara Daud dan Saul ini sudah sangat sering dikhotbahkan. Tapi waktu Tuhan cerita tentang ini, Tuhan tuh ngomong di hati saya, "Nak, akan ada momen kok engkau akan ada di satu tempat gelap dan engkau melihat semua hajat pemimpinmu. Engkau akan lihat kelemahannya, engkau akan melihat kecacatannya. Bukan cuma pemimpinmu, mungkin itu suamimu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu orang yang Tuhan taruh dengan otoritas di atasmu, mungkin itu bahkan pemimpin unit lain atau pemimpin unitmu sendiri. Engkau akan ada di satu masa di mana itu gelap dan tidak ada orang lain dan cuma kamu yang tahu. Dan kamu harus duduk di situ, kamu cium baunya. Kamu harus ada di situ, kamu melihat semua kelemahan, semua ketidakberdayaan pemimpinmu. Dan di momen itu sangat menentukan. Di momen itu seperti momen-momen ujian dan semua suara menciring dirimu untuk ayo ini kesempatan. Kamu tahu kan pemimpinmu cacatnya ini? Kamu punya rekamannya, kamu punya buktinya. Kamu tahu dia nyuri uang, kamu tahu dia mempergunakan uang dengan tidak benar. Kamu tahu di saat kerja dia tidur. Kamu tahu di momen dimana ke provinsi dia tidak berdiri sebagai pemimpin. Kamu tahu
semua kelemahan dan kecacatan dan hajat dari pemimpinmu. Tapi di momen itu Daud lulus dengan sangat baik. Daud lulus dengan sangat ajaib. Sebenarnya dia sempat kepengaruh ketika orang-orang ngomong, ini saatnya Daud, ini saatnya. Bukankah kamu sudah dikasih janji Tuhan? Ini pakai embel-embel firman Tuhan loh, bahwa Tuhan akan menyerahkan, ini saatnya. Dan orang-orang Daud itu seperti mempush Daud untuk ayo lakukan dengan cara manusia. Tapi ketika Daud lakukan itu, dia potong punca jubahnya Saul, hatinya berdebar-debar. Di terjemahan lain berkata, ketika dia memotong itu, hati nuraninya itu menyiksa dia dengan sangat. Karena dia punya akses, hati nuraninya dia tidak dia abaikan. Ketika dia melakukan sesuatu yang itu akan berbahaya, saya pikir kalau hari itu Daud membunuh Saul, ceritanya akan berbeda. Sangat berbeda. Tapi ketika dia tiba-tiba mendengarkan hati nuraninya yang berdebar-debar dengan sangat kencang, dan terjemahan lain yang tadi berkata hati nuraninya bahkan menyiksa dia, yang kamu lakukan ini salah di mata Tuhan. Dan dia berhenti. Dan dia berkata kepada orang-orangnya, jangan sentuh bagaimanapun dia orang yang diurapi Tuhan. Ini sebuah momen yang sepertinya kita semua akan mengalami dan menjumpai. Seberapa engkau punya pemimpinmu bukan malaikat. Pemimpinmu bukan orang yang tidak akan pernah punya kelemahan. Tapi anehnya begini, kita punya kecenderungan, kita kan juga orang yang punya hajat ya. Hajat dalam artian punya kelemahan, punya kotoran. Kita ini orang-orang yang sangat tahan dengan hajat kita sendiri. Bisa setengah jam mungkin kita yang di toilet suka sambil baca buku, yang di toilet sambil suka main HP, yang di toilet cari perenungan, pewahyuan, ada di sini? Atau hanya orang-orang tertentu? Setahu saya engkong begitu ya, ternyata Panglima juga seperti itu. Kita sangat, dan itu wangi atau bau? Emang hajat kita lebih wangi dari orang lain? Belum tentu. Semua hajat sama baunya. Semua hajat aromanya ya begitulah. Tapi kita tuh punya kecenderungan dengan hajat kita sendiri kita tahan. Tapi siapa yang pernah datang ke toilet terus ternyata itu belum disiram? Pernah gak? Saya pernah. Nah ya pernah. Dan seketika itu juga immediately 1-2 detik kita akan gitu. Jorok banget sih ini. Kok gak disiram? Kok gak di flush gitu. Dan kita daripada memilih untuk memflash, kita keluar dan komplain. Ke CS, komplain dan koar-koar. Siapa sih yang pakai toilet? Kok nggak di flash gitu? Padahal apa susahnya sih, ya udah di flash gitu. Nggak usah ribut-ributin. Mungkin orangnya lupa, mungkin orangnya tergesa-gesa. Tapi itu kita, nature-nya kita. Sama kayak dengan kelemahan kita. Kita toh bukan orang yang sempurna. Kita juga punya kelemahan, kita juga punya kadar cinta uang di kadar tertentu. Kita juga punya kadar kemalasan di kadar tertentu. Tapi ketika kita lihat pemimpin kita yang mungkin melakukan itu, tuntutan kita itu seolah-olah berkali-kali lipat. Dan kita komplain, dan kita nusuk pemimpin kita, dan kita ngomongin pemimpin kita, dan itu sejujurnya berbahaya. Ke depan, musim-musim ke depan, Tuhan tuh ngomong buat saya, nak, perhatikan senjata-senjata yang tidak kelihatan. Itu jauh lebih berbahaya. Engkau boleh pakai jubah yang sangat bagus, engkau boleh tiap 6 bulan punya jubah baru. Tapi kalau senjata yang di dalam, yang gak kelihatan, tidak pernah engkau tempa, engkau tidak sedang naik level. Karena yang tidak kelihatan, itu kadang jauh lebih berbahaya. Engkau punya pengampunan, engkau punya kerendahan hati, engkau punya tahu diri, itu jauh lebih kuat daripada jubah coklat dengan coklat secoklat-coklatnya, karena itu coklat artinya hati hamba. Tapi hati hamba yang di dalam itu jauh lebih berbahaya buat iblis. Jadi ke depan jangan pernah kejar yang kelihatan. Jangan pernah kejar apa yang terlihat, apa yang bisa dilihat mata. Tapi bahkan kejar apa yang gak terlihat. Kejar mesbah yang gak kelihatan. Kejar jubah yang gak kelihatan. Kejar sikap hati yang gak kelihatan. Itu akan jauh lebih mahal nilainya. Boleh slide selanjutnya? Jalan menuju peninggian dan mewarisi adalah bagaimana kekuatanmu menahan diri ketika harus berhadapan dengan bau hajat Tuhanmu. Dan setelah pasal yang tadi, 8 pasal kemudian Daud jadi raja. Gak butuh waktu lama. Ketika Daud harus menutupi hajat tuannya,
8 pasal kemudian dicatat di 2 Samuel dia menjadi raja. Nggak butuh waktu lama. Dan saya udah bilang tadi kalau seandainya aja Daud denger provokasi orang-orangnya, mungkin nggak akan ada cerita 8 pasal kemudian Daud jadi raja. Dan jalan menuju peninggian dan mewarisi adalah bagaimana responmu ketika keputusan Tuhanmu seolah-olah itu mau membunuhmu. Seolah-olah. Sering banget ya kita tuh dapat tugas dari pemimpin. Karena saya pernah diceritain sama salah satu teman full timer juga. Dia tuh merasa pemimpinnya tuh selalu mau membunuh dia dengan semua keputusan-keputusan pemimpin. Padahal sampai hari ini ya dia masih hidup. Dia selalu merasa itu dan dia marah dan dia marah dan dia marah. Sampai ada yang sudah akhirnya keluar. Dia tuh selalu merasa, kenapa aku yang dikorbankan? Kenapa aku yang ditaruh maju di depan? Setiap kali ada masalah aku yang maju, aku yang maju. Dan hari ini setelah keluar gak jadi apa-apa. Banyak orang akan menggantikan dia dengan sangat cepat. Perhatikan bagaimana engkau bersikap ketika engkau melihat harus ada. Dan ini tuh harus dilewatin. Jalan yang tidak lazim, dimana ngapain sih gitu. Saya tuh harus disetting melihat hajat pemimpinku, kekotoran pemimpinku. Ya karena pemimpinmu gak sempurna, pemimpinmu butuh engkau. Kalau pemimpinmu sempurna bisa melakukan semuanya sendiri, engkau gak kepake. Bersyukurlah untuk kelemahan suamimu. Bersyukurlah untuk kelemahan pemimpinmu. Kalau suamimu bisa melakukan semuanya sendiri, dia gak butuh engkau. Secacat-cacatnya pemimpinmu, tetap Tuhan yang menaruh dia di atasmu. Tetap Tuhan yang akan merekayasa semuanya untuk ketika engkau berespon baik, ketika engkau mengerti menutup hajatnya pemimpinmu, kelemahan pemimpinmu, gak butuh waktu lama engkau akan dapat peninggian dari Tuhan. Tidak ada pemimpin yang sempurna, kita juga tidak sempurna. Dan jangan pernah kita tuh jadi hamba yang pakai jubah hakim. Kita yang berhak ngasih tahu, pemimpin salah, pemimpin ngasih upah tidak tepat, kita bukan hakim. Dan Bapak pernah khotbah, salah satu poinnya Bapak ngomong seperti ini. Hanya orang-orang yang bisa ngerti ngurusin hajatnya orang lain yang bisa merawat dan menyembuhkan. Semua tahu ya kalau misalnya perawat atau suster di rumah sakit itu kan mereka orang-orang yang ngurusin hajatnya orang-orang yang sudah cacat atau sudah lansia atau sudah tua. Dan gak jarang loh dari mereka, karena lansia ini gak punya keturunan lagi, warisannya dikasih ke siapa? Orang yang ngurusin dia. Itu bukan cerita asing, itu cerita yang sangat lazim dan sering terjadi. Hanya anak-anaknya gak mau nyebokin, tapi ada suster yang merawat karena mungkin itu tugas, tapi dia mau melakukan itu. Dan orang-orang tertentu terima favor mewarisi dari orang-orang yang dirawat. Jadi kalau kita bisa ngurusin cover hajatnya pemimpin kita bisa menutupi sekalipun itu bau dan tidak enak. Ingat, dirimu juga punya hajat. Dirimu juga punya bau-bau, punya kelemahan, punya kecacatan dan punya kekurangan. Engkau lakukan hal yang sama, engkau akan terima anak-anak di bawahmu juga kau akan menuai anak-anak yang bisa mengerti menutup kelemahanmu. Kalau engkau bisa menutup kelemahan pemimpinmu. Itu yang pertama. Jadi deal with shit. Udahlah, pemimpinmu memang gak sempurna. Terima itu. Tetap tunduk sama pemimpin, tetap tunduk sama suami. Karena itu akan mengantar kita naik. Jangan marah, jangan kecewa. Ada sebuah quote berkata, kemarahan itu akan membuat engkau mati di tempat kelimpahan. Kekecewaan akan membuat engkau tidak menikmati apapun sekalipun engkau di tempat yang paling limpah. Kecewa, pahit, marah itu merugikan. Poin yang kedua. Oke, ini sebenarnya masih tetap deal with shit, tapi kondisinya berbeda. Jadi di 2 Samuel 5 ayat 8 berkata, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk ke dalam bait. Saya baca beberapa literatur, boleh next. Nah, hari itu saluran air, hari itu Tuhan itu sudah menjadikan Daud itu raja atas suku Yehuda. Tapi belum atas suku-suku Israel yang lain. Dan hari itu Daud hanya tinggal menaklukkan satu kota, Yerusalem. Karena ini satu-satunya kota
yang di zamannya Yosua itu tidak ditaklukkan di tanah Kanaan. Semua tempat sudah diperangi, ditaklukkan, cuma satu, Yerusalem. Padahal janji Tuhan tuh ngasih seluruh tanah Kanaan. Waktu dari Tuhan ngomong ke Abraham, Tuhan mau ngasih seluruh Kanaan buat orang Israel. Cuman satu, Yerusalem. Bahkan Yosua, bahkan hakim-hakim, Gideon, Yefta, bahkan zamannya Samuel pun, Yerusalem ini tidak tertaklukkan. Tempatnya di tempat tinggi, fortressnya sangat kuat, fortress itu apa ya? Bentengnya itu sangat kuat, terkenal, dan dia tuh tempatnya di tempat tinggi, jadi susah banget ditembusi. Dan hari itu Daud tuh punya sebuah kerinduan. Daud tahu itu adalah Gunung Sion, Bukit Sion. Daud tahu Yerusalem adalah tempat jantungnya Israel. Di peta Yerusalem itu ada di jantungnya Israel. Ketika dia harus menggenapi bahwa dia harus jadi raja untuk seluruh Israel, dia gak bisa hanya di Hebron. Dia harus bagaimanapun menaklukkan Yerusalem supaya sah dia menjadi raja atas Israel. Dan yang kedua, supaya sah penggenapan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan seluruh Kanaan itu digenapi di zamannya Daud. Tapi masuk ke tempat ini, itu gambar salah satu lubangnya. Jalan itu bukan jalan yang lazim. Daud tidak punya pasukan yang cukup kuat untuk menerobos bentengnya. Dan Daud dapat hikmat untuk dia masuk lewat saluran air. Dan waktu saya baca beberapa literasi, bisa jadi kemungkinan saluran air itu adalah berhubungan akan nyambung dengan saluran pembuangan. Karena bagaimanapun sebuah kota yang kuat, untuk dia itu ada kuat dan bertahan di masa-masa perang, mereka harus melindungi airnya. Pasokan air itu harus dilindungi. Jadi gak akan terbuka dengan sembarangan. Mungkin salah satunya yang terbuka itu adalah saluran pembuangan. Dan Bapak Ibu tahu, untuk bisa masuk ke Yerusalem, hari itu Daud harus mengutus orang, harus mengirim orang melewati saluran air atau saluran pembuangan. Bisa jadi ini saluran pembuangan. Dan Bapak Ibu tahu itu ukurannya, waktu saya baca, waktu saya cari tahu, itu cuma muat buat satu orang tanpa pakai jubah. Karena kalau dia pakai jubah itu akan nyangkut, karena itu saluran tergerus dengan kondisi alam. Jadi itu saluran yang sangat sempit, cuma 2 kaki. 2 kaki itu 60 cm, 2 feet. Dan itu untuk masuk, itu tuh orang tuh harus merangkak. Gak bisa pakai jubah kebesaran, itu akan nyangkut. Gak bisa bawa senjata bahkan. Itu hanya bisa masuk dengan kesejatian, dengan apa yang tidak terlihat. Yang tadi saya bilang senjata yang gak kelihatan, tapi itu ada di dalammu. Itu hanya bisa dimasukin oleh muat untuk satu orang, dan jalannya pun harus dengan merangkak, dengan ngesot. Dan itu akan sangat berbahaya, karena itu zaman dahulu urusan gorong-gorong itu gak sebagus sekarang. Sekarang udah di semen dan segala macam. Tapi zaman itu, bayangkan kau harus masuk ke sebuah gorong-gorong, ke sebuah tunnel yang itu dibentuk oleh alam. Jadi masih kerikil, yang masih sangat banyak batu tajam dan segala macam. Gak bisa bawa senjata, gak bisa pakai jubah kebesaran. Dan mungkin di tengah perjalanan engkau akan melewati dan dilewati oleh kotoran satu kota. Engkau akan mungkin terkena, engkau harus menghirup. Tadi kan yang Daud dengan Saul, dia cuma perlu menghirup hajat satu orang, pemimpinnya. Hari ini ketika Daud suruh masuk ke Yerusalem dengan lewat saluran air, mungkin itu kotoran satu kota, baunya ada di situ, kotorannya ada di situ, tapi engkau harus masuk. Engkau harus masuk untuk menembusi Yerusalem. Gak mungkin, gak ada jalan lain. Dari zamannya Yosua itu gak terkalahkan kok Yerusalem. Bapak Ibu mungkin punya kota atau provinsi yang Bapak Ibu adopsi, yang sampai hari ini masih bergumul bagaimana memenangkannya ya. Kok kayaknya Tuhan sudah janjikan ini, tapi kok aku belum bisa ya mengubah kota ini, provinsi ini jadi seperti yang Tuhan mau. Sudah diganti namanya, sudah didolingi, sudah dikerjakan, rasa-rasanya temboknya masih sangat tebal. Dan Tuhan bilang ada satu cara kok nak, kesejatian, dan engkau urusi kotoran kota atau provinsi itu. Hari-hari ini lihat kota yang kau adopsi, bahkan keluargamu, baunya itu apa? Balikkan keadaannya. Kotamu, provinsimu, balikkan keadaannya dengan cara engkau mau untuk kerjakan yang bahkan paling kotor, engkau mau untuk merangkak,
Dan ingat, kadang-kadang gak bisa engkau pakai jubah kebesaranmu ngurusin kotoran satu kota. Engkau harus punya kerendahan, karena setiap kali kita datang ke provinsi, kita kan berhadapan dengan gembala setempat, berhadapan dengan pemimpin setempat. Kita harus cukup rendah hati untuk merangkul mereka. Kita gak bisa datang ke provinsi, aku tuh itu loh second layer loh di Mahanaim. Gak bisa. Aku tuh koor ketim di Mahanaim, aku kepercayaannya Ibu Iin. Gak bisa. Pendeta-pendeta gak akan bisa kamu rangkul dengan jubah kebesaranmu. Hamba-hamba Tuhan gak akan bisa engkau rangkul dan engkau ajak kerjasama dengan jubah kebesaranmu. Gak bisa. Hanya bisa dengan yang gak kelihatan, ketulusanmu, kerendahan hatimu. Itu yang akan membuat mereka mau membuka diri untuk ayo kita sama-sama kerjakan kota dan provinsi. Jadi selain kau deal dengan seluruh kotoran orang-orang di atasmu, engkau harus berurusan juga dengan kotoran satu kota. Dan Yerusalem ini dibangun oleh cucunya Nuh yang namanya Sem. Sem ini adalah orang yang punya kekurang ajaran. Sem, Ham, dan Yafet. Jadi dia itu orang yang ngomongin papanya ketika ngelihat papanya telanjang waktu lagi minum anggur. Akan ada momen-momen engkau akan menghadapi roh-roh yang kurang ajar dari setiap kota-kota, dari setiap provinsi. Karena Sem ini dialah bapak yang akhirnya akan membangun yang namanya Yerusalem. Kekurang ajaran Yerusalem, Bapak Ibu mau tahu, dialah tempat di mana Tuhan pilih jadi bait Allah, kabot terdahsyat di situ. Tapi disitulah tempat yang paling banyak membunuh nabi-nabi, bahkan Yesus sendiri dibunuh, disalibkan di Yerusalem. Bagaimana mungkin sih sebuah tempat yang sudah dipilih, punya glorious, punya kabot, bait Allah tuh dibangun di situ. Daud menyuruh Salomo akhirnya membangun dan itu megah banget. Tapi itu tempat yang sama yang ketika Yesus masuk dengan keledai itu dieluk-elukan. Tempat yang sama juga yang menaikkan Yesus ke atas salib. Tempat di mana sesuatu yang ilahi itu juga akan jadi tempat perebutan. Iblis juga akan ingin sekali merebut tempat itu. Jadi kalau kita nggak bisa jadi orang-orang yang punya kesejatian, punya willingness untuk ambil taruh dirimu paling bawah, kita akan susah untuk memenangkan dan mempertahankan Yerusalem, mempertahankan kabut Tuhan terus tetap ada. Kita akan sangat susah. Next, selanjutnya, yang ketiga. Nah, harus deal, harus rela untuk kita dibilang gila. Ini jalan-jalan yang gak lazim. Ini jalan-jalan yang daging kita gak akan milih. Beneran gak akan mau. Ayatnya berkata di 1 Samuel 21, kemudian bersiaplah Daud, larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis. Dan singkat cerita dia berlaku pura-pura gila karena dia takut untuk dibunuh. Ini juga sesuatu yang dua sisi yang harus kita kenal. Kadang-kadang sebenarnya Daud itu nggak rencana dibunuh. Tapi ketika orang-orang notice ngelihat Daud, loh ini kan yang dinyanyiin itu. Bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Sebelumnya lagu itu adalah lagu untuk meninggikan Daud. Tapi di momen yang selanjutnya lagu itu dipakai untuk Daud hampir dibunuh karena lagu yang sama. Gimana pun Bapak Ibu, yang namanya peninggian, yang namanya promosi Tuhan itu semua dua sisi. Jadi berhati-hati ketika engkau diangkat. Berhati-hati ketika engkau tiba-tiba dipercayakan sesuatu yang sangat ajaib atau ketika engkau dipuji. Sangat banyak orang mengejar pujian pemimpin. Sangat banyak orang mengejar untuk diomongin di mimbar bahwa wah dia ajaib, dipuji dan ditinggikan. Tapi itu selalu dua sisi. Pujian yang sama Daud terima, yang mengelu-elukan dia sudah mengalahkan berlaksa-laksa. Pujian yang mengantarkan dia ketika dia di tempatnya Akis, dia akan dikejar dan dibunuh. Sampai dia harus pura-pura gila. Pujian yang sama yang membuat Mahanaim terkenal, melayani anak-anak miskin, melayani jiwa-jiwa, memberi makan. Pujian yang sama kok yang membuat kita diomongin orang.
membuat kita diomongin haters. Ciuman yang sama yang diberikan Yudas kepada Yesus, ciuman yang sama kok yang membuat Yudas itu menjual Yesus. Sebuah heroik yang sama ketika Petrus ngomong, aku gak akan menyangkal engkau sekalipun apapun yang terjadi. Hal yang sama kok yang membuat akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Semuanya dua sisi Bapak Ibu. Jangan pernah cuma ngelihat aku kejar peninggian, aku kejar promosi, aku kejar aku yang harus jadi orang nomor 1. Dua sisi Bapak Ibu. Engkau rela gak dibilang gila? Kalau Tuhan percayakan Mahanaim seajaib ini, ada embel-embel kita pembawa lawatan, tapi ada embel-embel juga kita si penyesat. Itu dua sisi dan gak bisa kita buang salah satu, gak mau dibilang penyesat, gak bisa. Semuanya dua sisi. Di ketinggian tertentu, kalau engkau gak bisa handle itu berbahaya. Semuanya dua sisi. Engkau yang akan terus naik jadi pemimpin. Semua teman-teman tadi kan didoain, ada sebagian yang akan kembali ke provinsi. Mereka akan jadi besar. Mereka akan jadi ajaib, mereka akan jadi pemimpin. Tapi mereka juga yang dibilang akan jadi Bu Iin kecil. Berarti mereka juga harus siap. Bu Iin itu gak nganggur loh. Bu Iin itu menghadapi yang namanya komplain orang, chat orang, marahnya orang. Yang bikin salah anak buah yang bayarnya Bu Iin. Harus siap ngadapin itu. Teman-teman di provinsi, teman-teman yang akan jadi besar di provinsi. Dua sisi, semuanya dua sisi. Engkau masih rela gak berpura-pura gila ketika itu memang harus dilakukan? Semuanya dua sisi. Peninggian itu pasti dua sisi. Ada peninggian, ada peremukan. Jadi ini sebuah bekal yang baik mengingatkan setiap kita bahwa semuanya selalu dua sisi. Semuanya selalu dua sisi. Jubah yang sama yang Yusuf terima membuat dia merasa spesial. Jubah yang sama yang nganterin dia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Berhati-hatilah, jangan merasa terlalu di atas angin setiap kali peninggian itu datang. Karena makin kita tinggi, kita harus semakin mengosongkan diri kita sendiri. Belajar untuk lihat dan hitung semua dari dua sisi. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat. Ini yang terakhir. Ini yang kita juga gak ada yang suka. Kita harus bersahabat dengan pisau-pisau dari orang-orang terdekat kita. Beberapa contohnya, ketika Habel bikin mezbah, pisaunya datangnya dari siapa? Dari Kain, kakaknya sendiri. Ketika Ishak harus ditaruh di mezbah, pisaunya datangnya dari siapa? Dari Abraham, papanya sendiri. Yusuf ketika hidupnya harus naik ke mezbah sebelum dia jadi penguasa, pisaunya dari siapa? Dari saudara-saudaranya. Daud ketika dia harus naik jadi raja, pisaunya banyak. Dari anaknya sendiri, dari pemimpinnya sendiri. Gepeng sebenarnya dia itu. Anaknya kejar-kejar dia, pemimpinnya kejar-kejar dia, semua menginginkan kematiannya dia. Padahal janjinya adalah jadi raja. Yesus bahkan pisaunya dari siapa? Dari muridnya sendiri. Dari murid yang berjalan dengan dia selama dia pelayanan. Uria pisaunya dari siapa? Dari pemimpinnya. Jadi untuk setiap mezbah yang kita siapkan, kita tuh butuh bantuan orang-orang terdekat yang akan bawa pisau. Gak pernah orang yang jauh, gak pernah orang yang kita gak kenal. Pasti orang yang paling dekat dengan hidup kita, orang yang ya akan bersisian dengan kita. Ya kalau Miss Cherry pisaunya ya Bu Iin, yang akan motong terus. Tapi ya jenis pisaunya Bu Iin, saya mau cerita jenis pisaunya Bu Iin ini. Dia akan bukan pisau yang membunuhmu, tapi pisau yang membuat orang cacat akan dipaksa masuk dari atlet paralimpik. Ya ini statementnya Leo, atlet paralimpik, atlet cacat masuknya olimpiade normal dan engkau harus jadi pemecah rekor. Bisa ngerti ya standarnya pisau yang dipakai Bu Iin? Atlet cacat paralimpik harusnya bertandingnya di ya paralimpik dong, peparnas. Di Papua kemarin ada peparnas, orang-orang cacat kursi roda bertandingnya dengan kursi roda. Tapi ini pisaunya ibu jenisnya akan memaksa orang yang cacat paralimpik bertanding di olimpiade dan engkau harus jadi juara dunia. Dan saya tambahin satu, dan juara bertahan.
memecah rekor dan juara bertahan. Engkau musim ini berhasil, musim depan harus lebih baik. Rekormu harus terus dipecahkan oleh dirimu sendiri. Ini jenis pisau yang baik. Tapi enak gak? Gak enak Bapak Ibu. Gak enak. Jenis pisaunya burut beda lagi. Dia akan membongkar sampai di kedalaman. Tapi percayalah, bersyukurlah yang dibongkar burut. Burut itu tidak akan ngurusin orang kalau dia tidak ada cinta di situ. Minimal dia mencintai ibu, makanya dia urusin orang itu. Jadi kalau engkau diurusin sama beliau, engkau dikorek, engkau dibongkar, percayalah ada tetes cinta yang beliau taruh di situ. Pisaunya orang lain beda lagi, tapi engkau gak bisa bikin mezbah tanpa ada orang yang bantuin engkau bawa pisau. Karena kita kecenderungan kita gak bisa motong daging kita sendiri. Gak mampu, boro-boro motong daging kita sendiri. Kita luka dikit aja kita udah jerit-jerit. Jadi bersyukurlah untuk pisau-pisau di sekelilingmu. Untuk suami yang bawa pisau, istri yang bawa pisau, untuk saudaramu yang bawa pisau, pemimpinmu yang bawa pisau. Karena memang jalannya yang tidak lazim itu begini. Tapi ini jalan menuju kepada berkat-berkat yang sangat ajaib. Peninggian yang sangat ajaib. Saya punya sebuah cerita. Saya punya pasukan, satu keluarga di Bogor. Hari itu pandemi, dia tuh kerja di sebuah perusahaan. Gajinya cukup baik, punya anak 5 apa 4 gitu, cukup baik. Dan ketika pandemi, dia gak dipecat, tapi perusahaannya dia mengurangi gajinya dia. Jadi dikurangi 25%, itu lumayan ya. Misalnya dari sekian juta dikurangi 25%. Dan sebenarnya dia gak terima. Karena walaupun pandemi, dia selalu achieve setiap target. Setiap target penjualan dia tidak pernah tidak tembus. Jadi gak fair dong kok dikurangin. Bukan cuma sampai di situ. Tapi dia juga tidak dikeluarkan bonus akhir tahun. Itu bonus yang cukup gede, yang biasanya itu cukup untuk misalnya berlibur keluarga atau apalah, untuk memperbaiki apa di rumah atau untuk memperpanjang kontrakan atau apapun. Hari itu dia di musim pandemi gajinya dipotong, 20% di-reduce, berkurang. Dan bonus bulanan bonus tahunan yang ditunggu-tunggu mungkin untuk sebuah pengeluaran besar di rumah tangganya itu gak keluar. Padahal kewajibannya dia lakukan dengan baik. Target achieve, tidak ada yang turun, tidak ada yang merugikan perusahaan, tapi dia diperlakukan dengan tidak fair dengan perusahaannya. Gak cuma sampai di situ. Mobilnya di tengah-tengah dia lagi parkir di depan rumah, itu mobilnya dicolong orang, Avanza. Dicolong orang, sama semua isi-isinya semua dibawa, sepatu di dalam, ada senjata, barang profetik dalam, itu semua dibawa hilang. Dan hari itu istrinya terkena COVID di detik-detik di mana udah sangat riskan. Saya nggak diceritain. Saya sebagai pemimpinnya nggak diceritain. Saya baru tahu itu setelah dia kesaksian. Dan ketika dia dengar bahwa jangan ke rumah sakit dan dia ngelihat kondisi istrinya sekarat, itu tuh berdua udah saling merelakan. Kalaupun kita pulang ke surga ya sudahlah. Tapi kita taat, kita dengar apa kata pemimpin. Berobat di rumah, dikasih obat, dan mereka taat benar-benar ikut protokol yang kita ajarkan. Minyak kayu putih, obat dan segala macam. Tapi saya benar-benar gak tahu bahwa itu istrinya dalam kondisi sekarat. Dalam kondisi udah, gak tahu lah, itu udah benar-benar sedrop-dropnya. Dan mereka udah hancur hati, remuk hati, benar-benar udah, ini keputusan pemimpin. Sempet mereka itu ketakutan, sempet mereka meragukan, ini benar gak ya pemimpinku? Ini dia sebenarnya punya alasan untuk dia itu marah, untuk dia itu kesel, baik dengan pemimpin perusahaannya maupun dengan kami. Karena kami bahkan gak datang besuk, gak mendoakan, karena gak diceritain. Kami benar-benar gak tahu. Jadi itu kondisinya dia udah benar-benar drop, gaji dipotong, gaji tahunan gak keluar, mobil hilang, istri hampir meninggal. Tapi hari itu Bapak Ibu apa yang mereka lakukan? Di tengah mereka kondisi seperti itu, mereka tidak berhenti ikut kerjakan apapun kegerakan yang kita lakukan. Mereka ini sekeluarga yang kalau Bapak Ibu makan kue profetik itu mereka yang siapkan. Keluarga inilah yang siapkan, bukan keluarga kaya, bahkan rumah pun gak punya. Ngontrak. Mobil juga mobilnya kantor. Dan hari itu saya melihat ketika mereka berespon dengan baik terhadap apapun, tidak mempertanyakan kepada pemimpin, tidak komplain kepada perusahaan. Mereka bahkan melakukan bagian mereka jauh melebihi dari yang kami harapkan. Gak butuh waktu lama.
gak butuh waktu lama. Tiba-tiba mereka di satu momen tertentu dia ditawarin pekerjaan baru. Dan ketika diwawancara dia udah gak berharap lah, udahlah saya udah umurnya udah 50 lebih. Gak mungkin untuk merequest gaji dengan layak, itu udah gak mungkin. Tapi dia diwawancara dan orang perusahaan baru ini naksir banget dengan pasukan ini. Dan dia bilang, aku mau kamu kerja sama saya. Ini perusahaan dari Jepang, perusahaan yang benar-benar udah terkenal banget. Kalau saya sebut namanya Bapak Ibu pasti tahu. Jadi saya mau kamu kerja dengan saya, Pak, tapi saya 3 tahun lagi pensiun, gak masalah, saya akan atur. Dan kamu minta gaji berapa? Karena dia tahu mungkin juga udahlah iseng lah. Saya minta gaji 2 kali lipat dari yang saya terima sebelumnya. Saya minta mobil baru dan saya pengen punya rumah, saya gak mau ngontrak lagi. Semua yang dia minta dikasih Bapak Ibu. Dikasih, benar-benar diberi. Dan hari ini akhir tahun nanti mereka pindah rumah baru, punya sendiri, mobilnya baru, mobilnya benar-benar baru. Dia sebenarnya mau beli second, tapi perusahaannya bilang enggak lah. Kamu kan pemimpin, kamu pantasnya dapat mobil yang baru. Dikasih uang buat beli mobil baru. Dan hari ini suami istri ini sehat dengan anak-anaknya sehat dan tetap bikin kue profetik buat kita semua. Saya sangat bersyukur dengan setiap respon. Dan bahkan dia bilang seperti ini, sekarang saya next level sih, saya upgrade sama Tuhan. Sekarang saya rapat, bahkan saya bisa kerja dari rumah, saya bisa work from home, tetap bisa bungkusin cookies. Ya bayangin ya, seorang manajer tetap bungkusin kue, tetap ngerjain itu, tetap nganter ke sini. Saya bersyukur dengan sebuah respon hati yang ketika pemimpin perusahaannya berlaku tidak fair, ketika pemimpin rohaninya bahkan diam ketika mereka hampir mati. Karena kami benar-benar gak tahu. Dia memilih trust, dia memilih pakai senjata yang gak kelihatan. Trust itu senjata yang gak kelihatan Bapak Ibu. Tapi kalau engkau gak pakai itu, engkau mau punya jubah sebagus apapun, engkau tetap akan bisa menusuk pemimpinmu. Tapi trust itu senjata yang gak kelihatan. Trust itu senjata yang sangat ajaib. Itu yang ibu bilang, I'm with you heart and soul forever. Dan itu akan nge-keep kita ada dalam perjanjian, itu akan menjaga kita terus ada dalam perjanjian. Mau pemimpin kita jahat, pemimpin kita error, biarlah Tuhan yang jadi hakim. Kita tidak pernah dipanggil jadi hakim. Gak pernah ada panggilan di Alkitab kita jadi hakim, jadi mempelai iya, jadi raja-raja iya, jadi penuai, tapi bukan, tidak pernah jadi hakim. Nanti kita akan menghakimi di akhir zaman bersama dengan Tuhan buat orang-orang yang fasik, tapi tidak pernah untuk menghakimi sesama ataupun pemimpin kita. Jadi ini 4 jalan yang tidak lazim. Yang pertama, deal with shit. Apapun kelemahan dari pemimpinmu, cover, tudungi. Dan yang kedua, deal dengan shit satu kota. Dengan semua kekotoran, ketimpangan satu kota. Ambil jalur paling bawah, merangkak, bahkan pakai kesejatian. Menangkan satu kota dengan cara-cara yang baru. Terus yang ketiga, engkau masih rela gak? Kalau Tuhan suruh lakukan sesuatu yang seolah-olah membuat engkau dibilang gila. Karena segala sesuatu itu pasti 2 sisi. Engkau masih rela gak Tuhan ketika Tuhan mau meninggikan engkau, tapi Tuhan juga akan memproses hidupmu. Jangan capek untuk diproses Tuhan. Dan yang terakhir, berdamailah dengan setiap pisau-pisau dari saudaramu. Mereka lah orang-orang yang menolong engkau supaya mesbahmu benar-benar ada korban dan benar-benar ada yang bisa dinaikkan. Tanpa pisau dari saudara-saudaramu, mesbahmu tidak akan ada isinya. Bersahabatlah dengan pisau-pisau dari orang-orang terdekatmu karena itu yang menolong engkau. Dan yang terakhir, Daud ini ajaib. Paling enggak 3 poin tadi beliau yang alamin. Tokoh Daud ini yang ngalamin, dia harus berurusan dengan hajatnya Saul, dia harus berurusan dengan hajatnya seluruh Yerusalem. Tapi dari setiap kejadian itu, bahkan ketika dia dibilang gila, Alkitab mencatat dia selalu melahirkan mazmur. Saya mencatat di sini, Mazmur 57 itu lahir dari kejadian Daud ketika dia harus berurusan dengan hajatnya Saul. Di tengah-tengah dia melihat kelemahan pemimpinnya, dia menulis sebuah mazmur, menulis sebuah pujian. Mazmur 34 lahir dari kejadian Daud harus pura-pura gila depannya Abimelek. Ketika dia harus pura-pura gila. Mazmur 132 lahir dari kejadian Daud ketika dia harus menduduki Yerusalem atau Bukit Sion. Jadi bisa gak kita dalam setiap jalan-jalan yang gak enak ini, jalan-jalan yang gak lazim ini, selalu ada mazmur yang Tuhan bisa temukan. Selalu ada nyanyian baru yang bisa kita keluarkan, sekalipun jalan-jalan ini tuh gak enak.
Itu yang membuat kita dikenan Tuhan, itu yang membuat Daud dikenan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.